See right now, I need you, I need you somewhere now. You up now, I see. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di video spesial kali ini bersama saya, Nadia Puspitasari dengan NIM 124-02036 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. I need you right now. Once Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, and comment. and no, Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Misdah MPD. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 soal krusial, yaitu yang membahas yang pertama tentang prinsip supervisi, yang kedua yaitu fungsi kepala sekolah, dan yang terakhir yaitu hubungan antara monitoring evaluasi dengan sistem pendidikan. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana seorang supervisor bisa mengubah kelas yang biasa menjadi kelas yang luar biasa? Yuk kita bahas sekarang. Langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu menjelaskan terkait 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh-contohnya. Supervisi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pendekatan yang terstruktur, melibatkan prinsip-prinsip dasar. Apa saja prinsip-prinsip dasarnya? Ini dia. Masuk ke prinsip dasar yang pertama, yaitu prinsip ilmiah. Adapun prinsip ilmiah ini, supervisi harus dilakukan secara sistematis berdasarkan data empiris dan metode ilmiah, menghindari penilaian yang subjektif ataupun emosional. Proses ini mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat. Contoh dari prinsip ilmiah yaitu seorang supervisor akademik mengawasi guru bahasa Arab di kelas dengan melakukan observasi kelas langsung, menggunakan lembar observasi standar untuk mencatat interaksi antara guru dan juga murid, penggunaan media, dan pencapaian kompetensi. Setelah itu, data yang tadi itu diperiksa secara objektif untuk mengidentifikasi kekuatan, apakah pemahamannya ini kuat ataupun lemah pemahamannya. Lalu, berdasarkan data tersebut, supervisor tadi memberikan umpan balik konstruktif dalam sesi pasca observasi, seperti saran menambahkan simulasi percakapan Arab sehari-hari ataupun secara langsung, lalu diukur keberhasilannya pada observasi berikutnya. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip demokratis. Adapun prinsip demokratis ini mengharuskan supervisi dilakukan secara partisipatif dengan menghormati pendapat guru, menghindari pendekatan top-down otoriter. Supervisor ini memfasilitasi diskusi terbuka agar guru merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen guru terhadap perubahan. Langsung masuk ke contohnya. Contoh dari prinsip demokratis. Contoh dari prinsip demokratis ini, supervisor mengadakan rapat kelompok dengan guru bahasa Arab untuk membahas tantangan pengajaran nahwu. Setiap guru menyampaikan ide seperti penggunaan aplikasi interaktif untuk latihan, dan supervisor ini memoderasi agar semua suara didengar sebelum menyepakati rencana bersama. Lalu dari rencana tadi, seperti jadwal rotasi tugas dan segala hal itu disepakati bersama antara guru dan supervisor. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kerjasama. Adapun prinsip kerjasama di sini itu menuntut supervisor dan guru bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagi tanggung jawab dan juga sumber daya. Fokusnya itu pada saling mendukung dan saling menolong, bukan mengontrol, sehingga menciptakan sinergi dalam perbaikan kualitas mengajar. Hal ini memperkuat budaya kolaboratif di sekolah. Langsung masuk ke contohnya. Contoh dari prinsip kerjasama, yaitu seperti supervisor berpasangan dengan guru bahasa Arab untuk merancang lesson plan berbasis proyek tentang sastra Arab klasik. Bersama-sama mereka menguji materi di kelas, lalu mengumpulkan umpan balik siswa apakah paham atau tidaknya, dan merevisinya, sehingga guru itu merasa didukung dan hasilnya berupa modul yang lebih efektif untuk seluruh tim pengajar.
Lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif. Adapun prinsip konstruktif itu berarti setiap umpan balik supervisi harus membangun fokus pada solusi dan kekuatan guru, bukan hanya kekurangan. Jadi dia itu fokus pada membangun dan juga fokus pada solusi dan kekuatan, bukan hanya membahas tentang kekurangan-kekurangannya saja. Lalu supervisor ini memberikan saran praktis yang dapat diterapkan dan dapat mengembangkan potensi diri pada seorang guru. Lalu supervisi ini memastikan mendorong motivasi intrinsik. Pendekatan ini menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Baik, adapun contoh dari prinsip yang terakhir, ada prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif, yaitu saat observasi kelas bahasa Arab, supervisor ini mencatat kekuatan guru dalam menjelaskan i'rab dan saran konstruktif, seperti tambahkan role play untuk memperkuat keterampilan lisan, misalnya di dialog pasar Arab. Lalu umpan balik ini disampaikan dalam sesi refleksi positif, diikuti oleh rencana tingkat lanjut bersama yang dievaluasi saat 2 minggu ke depan. Baik teman-teman, itu tadi jawaban soal pertama yang membahas terkait prinsip supervisi. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu membahas terkait fungsi kepala sekolah. Dengan pertanyaan, jelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan juga supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Sebelum kita masuk ke jawaban soal kedua, saya akan menjelaskan sedikit terkait fungsi kepala sekolah. Baik, fungsi kepala sekolah itu sebagai administrator dan juga supervisor untuk mengelola sumber daya serta membimbing personel pendidikan yang secara langsung mendukung efektivitas tujuan pendidikan nasional seperti mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang lebih beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Adapun fungsi kepala sekolah sebagai administrator, yaitu sebagai administrator yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya manusia dan keuangan, pengarahan staf, koordinasi kegiatan, serta pengawasan untuk mencapai sasaran pendidikan. Jadi, pengelolaan ini menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal, sehingga meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Adapun fungsi kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu menjadikan kepala sekolah itu membina profesionalisme guru melalui supervisi akademik seperti membimbing pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, dan juga pengembangan inovasi. Jadi tindakan ini merangsang guru untuk lebih peka terhadap perubahan dan peningkatan kualitas pengajaran yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan pendidikan. Jadi supervisi ini efektif untuk menghasilkan peningkatan prestasi siswa dan kepuasan kerja guru, menjadikan kunci utama mutu dalam pendidikan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke jawaban soal kedua. Tadi sudah dijelaskan terkait fungsi utama dari kepala sekolah, yaitu sebagai administrator dan juga supervisor. Jadi dikaitkan dengan adanya efektivitas tujuan pendidikan. Adapun kedua fungsi tadi saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan proses belajar mengajar. Administrasi yang baik tadi menyediakan fondasi operasional yang stabil. Sementara supervisi memastikan implementasi yang berkualitas sehingga sekolah mencapai efisiensi dan juga efektivitas dalam membentuk karakter kompetensi siswa. Hasilnya, kepala sekolah yang kompeten dapat meningkatkan kinerja guru dan juga prestasi siswa yang berkelanjutan. Baiklah, itu tadi jawaban soal kedua yang membahas terkait fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan juga supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Baik, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ketiga, yaitu menjelaskan hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke jawaban soal ketiga, ini dia 7 komponen sistem pendidikan. Oke, kita bahas sekarang. Yang pertama,
yaitu tujuan pendidikan. Adapun hubungannya, yaitu perencanaan menetapkan tujuan pendidikan nasional yang jelas dan terukur. Lalu monitoring itu memeriksa kesesuaian pencapaian dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai efektivitas tujuan untuk revisi perencanaan berikutnya. Lalu siklus ini berjalan untuk memastikan tujuan tetap relevan dengan kebutuhan bangsa. Yang kedua yaitu peserta didik. Perencanaan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik melalui analisis data, demografi, dan bakat. Adapun monitoring itu mengawasi perkembangan belajar mereka selama proses. Sementara evaluasi itu mengukur outcome seperti kompetensi lulusan untuk menyempurnakan rencana dan penerimaan siswa. Adapun hasil evaluasi tadi menjadi masukan perencanaan personalisasi pembelajaran ke depannya. Adapun komponen yang ketiga yaitu mendidik. Perencanaan mencakup pengembangan profesional guru melalui program pelatihan. Adapun monitoring mengevaluasi kinerja pengajaran secara real time dan evaluasi akhir menilai dampak terhadap mutu pendidikan untuk perbaikan rencana, pengangkatan serta sertifikasi. Lalu proses ini tadi menjaga kompetensi pendidik tetap tinggi. 4. Alat dan fasilitas pendidikan. Adapun perencanaan alokasi anggaran dan pengadaan sarana prasarana dilakukan berdasarkan standar nasional. Lalu monitoring memantau utilasi dan kondisi fasilitas. Sedangkan evaluasi mengukur kontribusi terhadap efektivitas belajar untuk optimalisasi rencana pembelian atau pemeliharaan. Lalu siklus tadi memastikan fasilitas mendukung perencanaan secara efisien. Komponen yang kelima yaitu metode pendidikan. Perencanaan memilih metode pengajaran sesuai kurikulum dan kebutuhan siswa. Monitoring mengobservasi implementasi metode di kelas dan evaluasi menilai kesesuaian dengan hasil belajar untuk modifikasi rencana instruksional. Lalu hubungan ini meningkatkan inovasi pedagogik secara berkelanjutan. Dan yang keenam yaitu kurikulum. Perencanaan menyusun kurikulum berbasis kompetensi nasional. Lalu monitoring memeriksa pelaksanaan materi pelajaran, sementara evaluasi menganalisis relevansi dan pencapaian untuk revisi kurikulum periodik. Lalu proses ini menjaga isi pendidikan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan komponen yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Perencanaan membangun ekosistem sekolah yang kondusif termasuk norma dan budaya. Monitoring itu mengawasi interaksi sosial dan fasilitas lingkungan. Dan adapun evaluasi menilai dampak terhadap iklim belajar untuk perencanaan intervensi. Siklus ini mendukung lingkungan yang holistik dan inklusif. Baik teman-teman, itu tadi jawaban dari hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Jika ada yang kurang, kawan-kawan bisa menambahkan di kolom komentar ya. Baik, dari jawaban dari soal ketiga tadi, maka berakhir pula video saya kali ini. Harapan saya semoga video kali ini bermanfaat bagi siapa saja. Lalu harapan saya bagi dosen pengaku mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dan juga mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab baik dari kelas 3A dan juga kelas 3B. Semoga semakin baik ke depannya dan juga sehat selalu. Jadi penutup kata dari video saya kali ini saya ucapkan terima kasih.